mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa itu namanya boykot. Boykot itu sederhananya adalah dimana lu berhenti membeli bahkan menggunakan barang bahkan jasa dari sebuah perusahaan atau negara yang dilakukan dalam bentuk protes. Nah, boykot ini itu udah berjalan cukup lama dan juga sering digunakan akhir-akhir ini untuk menyerukan banyak protes. Semisalkan di tahun lalu itu kita protes soal LGBT yang awal mulanya itu Unilever posting tentang dia mendukung LGBT, akhirnya kita memboikot gitu kan produk-produk mereka. Dan sekarang itu ada di kasus penyerangan Israel ke Palestina, genosida. Nah, itu kita mulai memboikot, bahkan MUI juga mengeluarkan fatwa di mana kita disuruh untuk memboikot, bahkan mereka bilang mengharamkan produk-produk Israel dan negara-negara pendukung gitu. Nah, di situ juga ada poin di mana MUI bilang lakukan semaksimal mungkin gitu. Jadi boikot itu juga fleksibel, bahkan aksi yang cukup bisa dilakukan oleh banyak kalangan dan juga murah gitu, karena lo melakukannya berdasarkan behavior gitu, merubah behavior, sedikit behavior lo gitu. Nah, pertanyaannya, apakah boykot ini sesuatu yang baru gitu dan baru muncul di kalangan Gen Z gitu di tahun-tahun ini gitu, atau tahun lalu gitu? Nah, ternyata boykot itu tuh bukan hal yang baru ya. Bahkan boykot itu punya sejarahnya juga. Boykot itu juga pernah dilakukan di abad ke-18 bro. Jadi boykot ini udah ada di abad ke-18, di mana orang-orang zaman dahulu itu memboikot perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbudakan, di mana mereka juga berhenti membeli budak dan menggunakan budak sampai ya mereka juga memerdekakan budak-budak. Zaman perbudakan pun hilang, mereka bersatu, akhirnya boykot itu juga berhasil. Nah, boykot itu juga pernah juga bro dilakuin di Brunei kalau nggak salah, dimana Brunei itu sempat mau ngasih hukuman mati bagi mereka yang melakukan seks anal. Gila, seks anal nggak tuh, dihukum mati lagi. Nah, akhirnya banyak yang nggak setuju. Gue nggak tahu nggak setuju gara-gara apa, tapi juga menurut gue agak nyeleneh kalau misalkan perkara seks dan lu harus dihukum mati. Gila sih. Hasilnya undang-undang itu nggak jadi diterapkan gitu di negara Brunei. Banyak juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia yang ngelakuin aksi boykot dan hasilnya ada. Kenapa sih gue bahas boykot gitu? Karena gue juga melihat ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan saat boykot gitu. Karena boykot tuh aksi yang cukup murah dan bisa lu lakukan gitu bro, dengan ya lu nggak membeli, tidak menggunakan. Kayak misalkan gini deh, lu disuruh untuk tidak menggunakan produk-produk dari Unilever, padahal dari dulu lu produk-produk yang lu gunakan itu dari mereka semua. Nah, cuma kan di MUI juga bilang lakukanlah semaksimal mungkin, maka jangan berkecil hati kalau misalkan lu nggak bisa melakukannya secara menyeluruh gitu. Nah, apa sih keresahan gue dalam video ini gitu? Gue tuh melihat dalam aksi boykot ini ada orang-orang yang ngebeli banyak banget barang-barang yang dinyatakan untuk diboykot. Dibeli banyak dengan uang, abis itu mereka buang-buang. Mereka bilang ini adalah aksi boykot di mana gue menolak bla 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 gitu. Itu aneh menurut gue. Kenapa? Kan dari pengertian aja lu udah tahu gitu, nggak usah beli, nggak usah menggunakan gitu, tapi lu malah beli gitu, yang dimana uang lu juga masuk ke mereka. Dan ya bisa jadi gitu buat kayak di kasus ini, mungkin bisa jadi buat nambah satu peluru mereka yang mereka gunakan untuk ya. Jadi banyak banget yang gue lihat tuh orang-orang yang melakukan boykot tanpa pengetahuan yang cukup gitu, maka akhirnya boykot ini berkesan jelek. Jadi gue tuh punya keresahan di sana, dan juga gue ngelihat ada beberapa orang yang masuk ke restoran habis itu ngedemo ke sana, terus
Ada juga gue ngelihat ada orang nebar tikus gitu. Gue tahu lu semangat, gue tahu lu punya hal yang membara gitu dalam memboikot, bahkan jiwa lu penuh dengan keadilan gitu. Tapi janganlah namanya ngerugiin sesama gitu men. Kayak lu tahu gak sih, banyak sama saudara kita juga bergantung ke perusahaan-perusahaan yang punya isu-isu yang kayak gitu. Jangan sampai aksi boykot yang harusnya bisa kita lakukan dengan damai dan dengan yang hasilnya juga bakal efektif. Nah jadi pesan gue tuh di sini, tolong untuk boykot ke depannya, gue rasakan banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang dimana kita akan menggunakan aksi boykot sebagai bentuk protes gitu ke depannya. Jadi tolong lakukan boykot itu dengan keilmuan juga, jangan cuma semangat yang nggak jelas, bukan nggak jelas juga sih. Semangat boleh, tapi tolonglah cari informasi, tolonglah lengkapi diri lu dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan boykot sehingga boykot itu efektif, bro. Walaupun lu nggak bisa ngeliat secara keseluruhan bahkan nilai nominal yang mempengaruhi pihak yang lu boykot, tapi gua rasa kalau misalkan kita melakukan dengan bijak dan dengan ilmu yang jelas, boykot itu semuanya akan berdampak dengan begitu efektif. Ya begitu aja bacotan gue, udah kan ya bacotan dari orang gabut ya, yang pengen ngasih tahu. Semoga kedepannya lu bisa ngeliat video ini, bahkan kalau ada boykot lagi lu tinggal dengerin apa yang gue ucapin di sini, dan lu juga bisa membekali diri lu dengan ilmu yang ya gak banyak. Oke, thank you dari gue. Tetap semangat, sukses selalu. Bye bye.